Halo para investor semuanya, semoga sehat selalu. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banget sudah mendukung YouTube channel Pesan Saham ini. Di video kali ini saya ingin membahas PT Sritex atau PT Sri Rejeki Isman Tbk, kode sahamnya SRIL. Nah, jadi ini harga sahamnya kemarin mengalami kenaikan yang cukup lumayan ya. Nah, kira-kira gimana sih prospek dari perusahaan ini? Akan saya bahas setelah yang satu ini. Oke, jadi seperti biasa saya ingin membahas terlebih dahulu dari company profile-nya ya, Sritex ini seperti apa. Jadi Sritex atau SRIL ini dimiliki oleh PT Huddlestone Indonesia sebanyak 60,06%. Perusahaan ini beroperasi di bidang tekstil dan produk tekstil. Didirikan oleh Pak Lukminto ya di tahun 1966 dan sudah go public di tahun 2013. Jadi sudah sekitar 7 tahun perusahaan ini sudah go public. Merupakan perusahaan produsen tekstil garment terintegrasi ya. Jadi ini kalau kita lihat di Asia Tenggara ini boleh dikatakan cukup ternama dan besar dan juga terintegrasi dengan karyawan yang sangat banyak, 17.000 karyawan ya. Dan sebagian besar operasinya itu di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya, di lahan seluas 79 hektar. Jadi ini luas banget lahannya dan boleh dikatakan operasionalnya ada di sana semua. Memiliki 4 lini produksi mulai dari pemintalan, penenunan, pencetakan, pencelupan, dan garmen. Dan perseroan memiliki pelanggan yang besar-besar seperti H&M, Walmart, Kmart, dan juga Jones Apparel. Ya, jadi ini perusahaan-perusahaan peritel besar yang kalau buat baju, pakaian-pakaian itu larinya ke Sritex. Sritex sendiri sebenarnya terkenal dengan produsen pembuat seragam tentara ya. Nah, sekarang perseroan udah mulai fokus pada yang namanya pembuatan baju-baju APD dan juga masker karena adanya pandemi COVID-19 menekan penjualan produk-produk mereka ke H&M, Walmart, Kmart, dan peritel lainnya. Nah, untuk menjalankan operasionalnya ini, perseroan memiliki 4 anak usaha yaitu Sinar Pancajaya, Bitratex Industries, Prima Yuda Mandiri, dan juga Golden Legacy Pty Ltd. Nah, ini dia ya, Sritex. Kalau misalnya di pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, perseroan itu memprioritaskan pada kesehatan dan keselamatan. Jadi setiap karyawannya itu dilakukan pengecekan suhu secara berkala, lalu ada jaga jarak fisik dan kebersihan pribadinya harus diprioritaskan. Dan yang cukup menarik adalah tidak ada utang jatuh tempo yang signifikan dalam waktu dekat. Jadi kalau ada potensi gagal bayar atau potensi default, sepertinya masih aman ya untuk tahun 2020 ini. Dan juga karena Sritex mendapat dukungan dari pemerintah, jadi industri tekstil dan garment sebagai prioritas, itu perseroan juga mendapatkan dukungan dari perbankan. Ya, jadi untuk menjaga likuiditas dan juga perseroan melakukan yang namanya efisiensi. Nanti kelihatan kalau perseroan ini beban keuangannya turun ya. Lalu pemerintah sendiri juga mendukung dengan adanya stimulus pajak, lalu kebijakan dari Kementerian Perindustrian untuk izin operasional selama pandemi COVID-19. Jadi nggak ada pabrik ditutup sama sekali, itu pabriknya Sritex masih bisa beroperasi dan berproduksi ya. Jadi rotasi 3 shift ya produksinya. Nggak ada PHK sih sampai kemarin waktu waktu public expose ya. Nggak ada PHK. Dan penyesuaian pengadaan bahan baku, diversifikasi pasokan bahan baku. Nah, ini dia produk-produk pada saat COVID-19. Perseroan langsung secara proaktif memperkenalkan produk-produk baru ya seperti masker, non-medical masker,
Lalu berikutnya adalah ini ya, ada masker hijab, lalu ada masker premium. Harganya pun sangat terjangkau ya, 6.500 per masker. Padahal waktu kemarin-kemarin, waktu awal-awal pandemi COVID-19 itu harga masker gila-gilaan digoreng sama orang-orang yang ada di online shop. Nah, si Sritex ini secara proaktif memperkenalkan produk-produk baru seperti masker ya. Penjualannya pun cukup lumayan. Selain itu juga perseroan menjual yang namanya antimicrobial protection clothing ya. Jadi ini juga menjadi produk yang cukup diunggulkan oleh perseroan di kala pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Nah, kira-kira gimana sih pergerakan harga sahamnya? Nah, kita akan melihat, saya ambil dari Yahoo Finance di tanggal sebelum libur panjang ini ya, tanggal 16 Agustus itu harga saham Sritex tiba-tiba naik dari kisaran 196 menjadi 228. Kalau misalnya kita ambil dari titik terendah di 121 atau 117, harga saham Sritex ini udah hampir naik 100% ya. Ini di bulan Maret dan sekarang bulan Agustus. Bayangin cuman 5 bulan harga sahamnya naik hampir 100%. Nah, kinerja perseroan sendiri seperti apa? Nah, kalau misalnya kita lihat dari laporan tahunan 2019, ini ada kinerja dari 2017 sampai tahun 2019. Penjualan perseroan itu selalu mengalami kenaikan, ya 759 juta US, naik menjadi 1,1 miliar US. Dan menariknya adalah laba tahun berjalannya juga mengalami kenaikan. Walaupun tidak sekencang penjualannya, tapi masih naik ya. 68 juta US menjadi 84 juta US menjadi 87 juta US. Jadi ini sangat menarik karena beberapa tahun sebelumnya memang perseroan rajin melakukan yang namanya akuisisi ya. Sehingga penjualan mengalami peningkatan dan juga laba mengalami peningkatan. Kenapa peningkatnya tidak terlalu banyak? Karena ya perseroan waktu melakukan akuisisi itu meminjam dana ya. Jadi akuisisinya itu dibiayai oleh pinjaman sehingga perseroan harus membayar bunga. Jadi overall kinerja perseroan ini sangat baik, didukung oleh aksi akuisisi yang dilakukan oleh perseroan. Lalu kalau misalnya kita lihat dari tahun 2020 ya, first half 2020, kinerja perseroan ini sebenarnya turun tapi nggak terlalu parah. Ya, turun dari 632 juta US menjadi 608 juta US. Sehingga laba brutonya turun sekitar 17 juta US ya, dari 127 juta menjadi 110 juta. Laba tahun berjalan cuma turun sekitar 10%, dari 54 juta menjadi 49 juta. Jadi overall kinerjanya masih sangat bagus, cuman yang jadi concern saya adalah cash flow dari kegiatan operasinya minusnya cukup besar. Ya, dari yang sebelumnya positif 4,8 juta, sekarang minus 46,9 juta US. Nah, ini dia yang jadi kekhawatiran sehingga perseroan harus melakukan pinjaman jangka pendek sebesar 98,7 juta US. Lalu kalau misalnya kita lihat dari yang lebih panjang ya, dari tahun 2013 ketika perseroan ini melakukan go public, ini revenue growth-nya ini nggak ada yang minus, ya selalu positif. Jadi sangat bagus dan paling rendah itu 9,32%. Sempat melambat tapi perseroan melakukan akuisisi akhirnya naik lagi. Net profit juga sama ya, paling rendah di tahun 2019 cuma tumbuh 3,66%. Tapi sebelumnya itu pertumbuhannya sangat bagus. Lalu kalau misalnya kita lihat dari rasio-rasionya, seperti current ratio ini sangat sehat ya, 421%. Lalu debt to equity rasionya 159%. Ini memang agak tinggi ya. Kalau bisa di atas, kalau bisa sih di bawah 100%. Cuman ini angkanya 159%. Dan yang paling menarik adalah di sini. Price to earning ratio-nya itu cuma 3,17 kali dan juga price to book value ratio-nya 0,49 kali. Jadi ini memang sangat rendah. Nah, dilihat dari sisi PER dan juga PBV-nya. Jadi buat para investor, mungkin value investor bisa ngelirik saham ini ya, karena PER dan PBV-nya itu murah banget. Nah, cuman memang industri dari Sril ini adalah tekstil. Banyak orang yang nggak begitu suka masuk ke industri tekstil.
Karena dari dulu sampai sekarang itu susah banget yang namanya bisa profitable di industri tekstil ya. Bahkan Warren Buffett sendiri dengan Berkshire Hathaway-nya yang dulunya adalah perusahaan tekstil akhirnya dijual ya. Akhirnya keluar si Warren Buffett dari industri tekstil itu. Lalu ini perseroan baru melakukan public expose di bulan Juli kemarin, dan ada pertanyaan dari salah satu investor, kondisi dan kinerja Sril tidak terganggu dan masih terkendali di tengah pandemi COVID-19. Kenapa gitu ya? Karena perseroan ya memutuskan untuk memproduksi produk-produk sangat cocok untuk dikembangkan dan yang dibutuhkan pada masa pandemi seperti baju pelindung APD dan juga masker wajah. Jadi perseroan memiliki kapasitas dan kapabilitas seperti shifting produknya dari yang baju biasa ke APD dan juga masker wajah. Jadi ini adalah keunggulan si Sritek sendiri sehingga kinerjanya nggak turun terlalu banyak ya seperti yang tadi kita bahas. Lalu kalau dari sisi valuasinya sendiri seperti apa? Kalau dilihat dari angkanya, PER-nya itu sangat murah ya, cuman 3, sekian kali, PBV-nya juga cuman 0,4 sekian kali. Tapi kalau misalnya kita lihat dari PE band-nya, sebenarnya udah di atas rata-rata ya. Jadi rata-ratanya di tengah di 194, sekarang udah 228. Jadi kalau dilihat dari sisi PE band-nya udah agak tinggi, upside potensialnya udah mulai terbatas ke arah 290. Karena memang dari setahun terakhir ini saham Sril ini nggak pernah dihargain dengan PE yang tinggi-tinggi banget. Nah, dan downside-nya sekitar ke 98. Jadi memang resikonya udah mulai tinggi kalau misalnya kita lihat dari PE band-nya ini. Oke, demikian dari saya sedikit sharing tentang PT Sril atau Sritex. Semoga videonya bermanfaat ya. Buat para investor silahkan melakukan pekerjaan rumahnya lebih dalam lagi sebelum kalian memutuskan untuk melakukan pembelian ataupun penjualan. Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe terlebih dahulu dan juga bisa follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.